Bab 744. Ini bukan hipotesis, ini adalah kebenaran. Hotel. Audrey Han menghabiskan 1 jam dengan sungguh-sungguh untuk mencuci rambutnya, mandi, dan membuat dirinya bersih dan menyegarkan. Karena takut riasannya luntur lagi, dia bahkan tidak merias wajah setelah mandi. Tetapi bahkan jika dia ingin merias wajah, dia tidak bisa melakukannya. Karena dia buru-buru keluar, dia tidak sempat membawa kosmetik apapun. Jelas-jelas Siskasu memberitahunya bahwa dia punya waktu 20 menit untuk bersiap, tetapi setelah dia mengeluarkan kopernya, dia hanya memasukkan beberapa potong pakaian ke dalamnya. Sepertinya terus menunggu di pintu. Seperti dikejar-kejar hantu saja. Audrey Han berdiri kosong di depan cermin kamar mandi, dia bereaksi, mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya dengan ringan. Kemudian, dia berhenti sebentar, dengan cepat mengubah posturnya, dan kemudian mencubit wajahnya. Audrey Han menarik napas kesakitan, dan segera melihat dirinya di cermin, wajahnya yang putih memerah. Sakit sekali. Itu nyata. Tidak palsu. Meskipun lukanya sangat sakit sampai dia mendesis, tapi bibir Audrey Han tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tanda merah di wajahnya. Audrey Han mengiriminya pesan WeChat, menyuruhnya tidur selama beberapa jam, memanggil mobil di sore hari, nanti saat itu akan membawanya menemui Golden Ye. Audrey Han berpikir sejenak, tidak banyak bicara, hanya menjawab sepatah kata, "Oke," lalu berbalik dan pergi beristirahat. Dia memang lelah, dia telah bersemangat begitu lama. Dia baik-baik saja, tetapi karena kehamilannya, bayi kecil di perutnya tampaknya telah memprotes, menyuruhnya untuk beristirahat. Audrey Han tertidur sampai sore, sampai ketika Siskasu mengetuk pintu dan dia pun terbangun. "Nona Audrey, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi." "Oke." Audrey Han cepat-cepat kembali ke kamar dan mencuci muka, lalu berganti pakaian, dan sebelum dia bisa mengikat rambutnya, dia langsung keluar bersama Siskasu. Ketika Audrey Han melihatnya, dia terkejut. Sebenarnya adiknya jarang sekali menggerai rambutnya, bahkan jika dia santai, dia akan mengikat rambutnya ke belakang kepalanya. Tapi sekarang, dia menggerai rambutnya yang lembut, rambut yang halus terkulai ke bawah, menutupi sebagian wajahnya, dia jadi terlihat lebih kurus dan lebih kecil. Yang lebih penting adalah tampilan ini sangat mirip dengan ibu ketika dia masih muda. Melihat Audrey Han seperti ini, Audrey Han langsung bengong. Sampai ketika Audrey berjalan ke arahnya dan memanggil, "Kak," barulah Audrey Han kembali ke akal sehatnya. Mengingat ibu yang meninggal muda, suasana hati Audrey Han tiba-tiba turun. Pada saat ini, dia mengangguk dan nada suaranya sedikit berat. Setelah masuk ke dalam mobil, Audrey Han akhirnya mau tidak mau bertanya. "Kita mau kemana sekarang?" Dia memeriksa waktu ketika dia keluar, sekarang sudah sangat larut. Siskasu duduk di kursi depan dan tersenyum ketika mendengar kata-katanya, "Nanti juga Nona Audrey akan tahu." Audrey Han. Terkadang dia merasa dia tidak tahu apa-apa. Tapi sebentar lagi mau bertemu Golden Ye, Audrey Han berpikir, semua keraguan ini akan terpecahkan dengan melihatnya. Tidak tahu sudah berapa lama mobil itu melaju, Audrey Han yang duduk di sebelahnya berbicara dengan dingin. "Kakak punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Audrey Han menatapnya, "Apa?" Audrey Han tidak menoleh, dia melihat keluar jendela dengan mata yang jauh, bibirnya yang tipis terkatup rapat, dan dia tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, Audrey Han membuka bibirnya lagi. "Misalkan, berhasil menemukannya, tapi dia tidak mengenalimu, apa yang akan kamu lakukan?" Audrey Han. "Apa artinya ini? Apa artinya menemukan Golden Ye, tetapi dia tidak mengenali dirinya?" "Kakak, aku tidak mengerti apa yang kamu. Kenapa dia tidak mengenalku? Bagaimana mungkin Golden tidak mengenalku?" Audrey Han menoleh, matanya terfokus pada wajahnya. "Hanya hipotetis." Raut wajah Audrey Han sedikit pucat,
dia tidak menjawab kata-katanya, seolah-olah dia tidak tahan dengan pertanyaan itu. Dengan dia seperti ini, Andri Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Aku hanya membuat hipotesis, kamu sudah tidak dapat menerimanya, bagaimana jika terjadi benaran?" "Tidak." Audrey Han menggelengkan kepalanya dengan kuat, berdebat keras untuk Golden Ye. "Ini tidak mungkin, hipotesis itu hanyalah sebuah asumsi, tidak mungkin benar, mana mungkin Golden tidak mengenaliku." "Kakak, jangan bercanda." Setelah selesai berbicara, dia memalingkan wajahnya dengan marah, dan berhenti memperhatikan Andri Han. Andri Han mengerucutkan bibirnya yang tipis, "Kalau aku bilang, bahwa aku tidak bercanda." Audrey Han menoleh dengan cepat, dan menatap Andri Han dengan mata terbelalak. Duduk di kursi penumpang, Siskasu jelas bisa merasakan emosi gelisah yang mengalir di udara, tapi saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk meredakan suasana. Lagi pula, apa yang dikatakan Andri Han adalah kebenaran. Dan mereka akan menyaksikan kebenaran dari masalah ini. Pada saat ini, tampaknya sia-sia untuk membicarakan hal-hal lain. "Kakak tidak bercanda denganmu, apa yang baru saja aku katakan bukanlah hipotesis, itu adalah kebenaran." Entah berapa lama, suara Andri Han terdengar lagi di dalam mobil. Siskasu hampir mencium bau kesedihan di udara. Melalui kaca spion, dia melihat Audrey Han duduk di sana dengan tatapan kosong, tetapi matanya masih merah. Dia tahu bahwa Andri Han tidak akan berbohong padanya. Sejak dia mulai berasumsi, Audrey Han memiliki kebenaran yang samar bahwa ini mungkin benar masalahnya, tetapi dia tidak menyangka itu benar terjadi. Dia menatap Andri Han dengan mata merah, dengan nada mencela diri sendiri yang samar dalam nadanya, "Jadi, ini keraguan yang kamu bicarakan." Andri Han tidak berbicara lagi, Siskasu di depan tidak punya pilihan selain melanjutkan topik pembicaraan. "Nona Audrey, kami tidak sengaja menyembunyikannya darimu, tetapi kami benar-benar bingung ketika kami mengetahui hal ini, jadi kami berencana untuk membiarkan Nona Audrey datang dan melihatnya secara langsung. Ketika Nona melihat Tuan Muda Ye, semuanya akan diketahui dengan jelas. Kalau begitu, di mana kita akan bertemu dengannya sekarang?" Audrey Han tidak tahu berapa lama dia mencerna masalah ini, tetapi hanya bertanya tanpa sadar. Siskasu melirik navigasi dan menghela nafas, sebentar lagi sampai. Selama sekitar beberapa menit, mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Audrey Han melihat banyak dari bangunan ini ketika dia tinggal di luar negeri 5 tahun yang lalu, dan dia mengenalinya secara sekilas. Ini adalah perusahaan keluarga Yuchi yang terkenal di dunia di negara A. Siskasu membawanya dan menatap Audrey Han perlahan. "Orang-orang kami bertemu Tuan Muda Ye di sini. Adapun mengapa dia di sini? Aku juga melakukan penyelidikan langsung." Siskasu membuka koper dan menyerahkan salinan informasi kepada Audrey Han. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, mengambilnya, tetapi tidak membukanya. "Pada awalnya, kami tidak tahu mengapa Tuan Muda Ye muncul di sini, tetapi kemudian kami menemukan bahwa bibi Tuan Muda Ye, Ani Song, sebenarnya adalah Ani Yuchi,